Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Hari tadi adalah hari pertama kedua putri saya kembali ke sekolah gitu ya setelah libur. Yang kakak yang putri saya pertama masuk sekolah kelas 1 year 1, yang adiknya ke TKA. Kalau di sekolahnya disebutnya level RJ, reception junior. Tadi saya mengantar bersama istri saya gitu ya, bersama mamanya menemani. Kalau dulu ketika kakak yang di sekolah sempat menangis, tapi ini adiknya semangat sekali, dan tadi ketika saya tinggal dia sudah biasa aja, malah bilang udah tinggal aja katanya. Kedua putri saya memang satu sekolah di Cikal di Surabaya, di Lontar. Satu sekolah, yang satu kelasnya tadi satu lantai, yang satu di kelas RJ, satunya di kelas year 1, satu lantai, hanya beda ruangan gitu ya. Melihat putri saya naik level sekolahnya, kemudian yang satu memasuki dunia pendidikan, artinya memasuki ke dunia masyarakat. Kalau selama ini anak saya yang kedua itu dia dibentuk di keluarga saja, di rumah, sekarang harus dilepas ke masyarakat. Tapi ada waktu yang kita tetap jaga, yaitu setelah pulang dari sekolah perlu ditanya, tadi ngapain, tadi belajar apa. Ini supaya peran orang tua tidak lepas begitu saja, tidak digantikan dengan guru. Karena apa? Guru dengan orang tua itu dua hal yang berbeda. Seorang anak harusnya figur utama yang mendominasi di hidupnya adalah orang tuanya, bukan gurunya. Sekali lagi ya, bagi seorang anak, figur yang mendominasi di hidupnya adalah orang tuanya, bukan gurunya. Saat ini sepertinya ini sudah bergeser gitu. Orang tuanya memasrahkan sepenuhnya ke gurunya di sekolah yang boarding, asrama gitu. Orang tuanya terlihat, ya udah aku hanya bayarin aja, aku hanya ngasih biaya sekolahnya, ya gimana anakku tergantung kamu, sekolah dan guru. Buat saya ini sebuah konsep yang keliru sebetulnya. Nanti ketika anaknya sudah dewasa lalu tidak menghargai Anda marah, Anda protes, ya itu salah Anda. Kenapa? Karena Anda tidak menjadikan figur Anda sebagai figur otoritas, figur dominan di diri anak-anak Anda, di dalam pikiran anak Anda. Jadi saya kasihan sebetulnya ketika masih usia SD lalu di boarding gitu ya, diasramakan, dipisah sama orang tuanya. Kok rasanya tega sekali ya orang tuanya membiarkan anaknya lepas dari kasih sayangnya. Saya sih buat saya namanya bahagia itu ketika dekat sama anak, dekat sama istri, dan banyak uang. Bukan sekedar sibuk bekerja tapi anaknya jauh, istrinya jauh. Ini bukan bahagia. Ini bahagia dibuat-buat. Banyak orang sibuk pura-pura bahagia. Misalnya gajinya kurang gitu ya, tapi terlihat senyum, terlihat happy di kantor, tapi di rumah cemberut, di rumah mangkel, marah-marah. Ini pura-pura bahagia. Saya sering sekali ketemu orang seperti itu. Tapi ya sudah, enggak apa-apa kan, daripada sedih ya mending pura-pura bahagia, betul? Nah, supaya apa? Supaya paling tidak wajahnya enak dilihat. Memiliki anak memang sebagian orang merasa berat gitu ya, karena harus muncul tanggung jawab sebagai orang tua, membentuk, menjaga, kemudian menjadikannya manusia yang berkualitas. Sehingga orang tua harus belajar dulu menjadi orang tua. Seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu harus belajar dulu bagaimana menjadi ayah dan ibu yang berkualitas. Supaya apa? Supaya bisa membentuk anak-anaknya juga berkualitas.
Kalau ayah ibunya, maaf, tidak berkualitas, kurang berkualitas, lalu memasrahkan kepada sekolahnya, kemudian ketika makin dewasa, anak-anak Anda sering membentak Anda, sering membantah Anda, lalu Anda mengatakan anaknya anak durhaka, Anda salah. Kenapa? Ketika anak Anda suka membentak kepada Anda, anak Anda suka marah-marah, ya itulah hasil didikan Anda sebetulnya. Itu hasil bentukan Anda. Jangan nyalahkan anaknya, jangan nyalahkan pihak lain. Harusnya apa? Anda yang introspeksi diri. Makanya ini yang orang tua sebagian salah gitu ya. Kok tega sekali gitu membiarkan anaknya sibuk dengan gurunya di sekolah, sibuk dengan temannya di sekolah, sampai rumah tidak pernah disapa, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak main, masuk kamar, besok pagi ketemu lagi temannya, masuk kamar lagi, besok pagi ketemu lagi sekolah, pulang Anda hanya sibuk nyari materi, dapatnya sedikit lagi, sudah gitu anaknya disia-siakan. Ini hidup yang merugi sebetulnya. Yang enak adalah Anda nyari materinya banyak, tiap hari ketemu anak, disapa anaknya, diajak main anaknya, diajak cerita anaknya, dimasukkan sugesti-sugesti yang positif, sugesti yang membangun, sugesti yang mencerdaskan, maka Anda menjadi orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Anak Anda sampai besar menghormati Anda, anak kita sampai besar menghargai kita sebagai orang tuanya. Tidak perlu bilang bahwa kamu harus menghargai ayah, menghargai ibu. Tidak perlu ngomong. Dengan sikap yang benar, dengan dominasi yang benar sebagai orang tua, anak-anak nanti terbentuk dengan sendirinya, menghargai orang tuanya, menjaga orang tuanya. Tadi saya dapat telepon dari seseorang, dia subscriber di YouTube Cek Kehidupan, dia cerita bahwa Mas Firman, saya ingin mentelepati kakak saya yang tega sama ibu gitu. Kakak saya ingin ibu saya taruh di panti jompo, saya nggak rela. Terus saya tanya, dulu kakaknya sama ibu satu rumah? Enggak mas, kakak saya ini ikut bude. Saya jawab, hal yang wajar, tidak ada keterikatan antara kakak dengan ibu. Dan saya bilang, nah Anda, Mbak bisa belajar alfa telepatinya, nanti digunakan ke kakaknya supaya apa? Kakaknya terbuka pikirannya dan mau merawat ibu seperti ibu merawat anak-anak yang waktu kecil. Tapi nggak bisa nyalahkan kakaknya. Kenapa? Karena dulu kakaknya dititipkan ke budenya. Tentu hubungan batiniahnya lebih erat si kakak dengan budenya. Ini juga pesan buat Anda, buat kita semua bagi orang tua, sebagai orang tua. Jadilah figur yang mendominasi di pikiran anak Anda. Jadilah figur yang otoritas di pikiran anak Anda. Jangan gurunya. Guru itu jangan jadikan figur yang otoritas di pikiran Anda. Anda salah. Ketika Anda menyerahkan anak Anda dari pagi sampai malam ke institusi pendidikan, ini satu yang salah. Kenapa? Harusnya anak-anak itu ikut Anda sebagai orang tuanya. Harusnya Andalah yang membentuk, Andalah yang mendidik, dan Andalah yang menjadikan dia manusia yang berkualitas. Itulah kenapa orang tua harus pintar, orang tua harus cerdas, dan Anda yang belum menikah, carilah pasangan yang pintar, pasangan yang cerdas, dan pasangan yang tentunya kaya dan punya mindset yang mengkayakan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.